I'm not good enough. You have to score, Riley, or this will all have been for nothing. Anxiety, you're putting too much pressure on her. Heboh kali gak sama saat ini? Lihatlah, buat apa heboh sendiri gitu? Kan capek lihatnya. Iya kan, dia kayak sibuk banget, padahal dia aja. Tapi dia malah bikin suasana makin ribet gak sih? Emang sih, ya itu kelihatan ribet. Tapi saya itu penting loh buat otak kita. Itu kayak alarm dan kita itu gak terlalu santai biar siap ngeliatin tentang ke depannya. Iya juga ya. Tapi penasaran gak sih sebenarnya apa sih fungsi anxiety ini untuk kesehatan mental sama fisikal kita? Yuk kita cari tahu penjelasannya. Secara singkat, anxiety adalah respon alami tubuh terhadap stres. Ini adalah perasaan takut atau khawatir tentang apa yang akan datang. Berikut ada penyebab anxiety. Yang pertama yaitu respon kognitif atau pikiran. Sebagai respon kognitif, saat seseorang mengalami anxiety atau kecemasan adalah bentuk mekanisme pertahanan otak dalam menghadapi ketidakpastian masa depan. Yang kedua yaitu ada respon fisiologis atau fisik. Respon fisiologis saat mengalami anxiety merupakan manifestasi dari aktifnya sistem saraf otonom yang mempersiapkan tubuh menghadapi ketidakpastian melalui kondisi kesiagaan tinggi. Yang ketiga ada respon behavioral atau perilaku. Respon perilaku merupakan tindakan nyata yang diambil individu sebagai upaya untuk meredakan rasa tidak nyaman akibat ketidakpastian yang seringkali muncul dalam bentuk penghindaran atau avoidan terhadap situasi yang memicu kecemasan atau adanya inhibisi perilaku yang membuat seseorang merasa lumpuh dan sulit mengambil keputusan. Jadi kesimpulan utamanya adalah anxiety atau kecemasan terjadi ketika kita menghadapi ketidakpastian akan suatu hal di masa depan, yang kemudian memicu terjadinya ketiga respon dalam diri kita, yaitu kognitif, fisiologis, dan perilaku, untuk bekerja secara bersamaan sebagai sistem alarm alami. Nah, dampak yang pertama adalah penurunan kapasitas memori kerja atau working memory. Pernah nggak sih saat lagi ngerjain sesuatu, tiba-tiba pikiran kemana-mana? Tiba-tiba mikir kayak, nanti kalau gagal lagi gimana ya? Atau mikir, nanti kalau salah terus dimarahin gimana ya? Nah, ternyata itu bukan cuma sekedar overthinking, tapi itu kerjaan si kecemasan. Nah, dampak yang kedua adalah peningkatan kewaspadaan berlebih atau hypervigilance. Dalam kondisi cemas, sistem perhatian kita mengalami perubahan signifikan. Proses ini dikenal sebagai hypervigilance, yaitu keadaan di mana sistem saraf pusat menjadi sangat sensitif terhadap stimulus lingkungan. Kemudian, dampak yang ketiga adalah kelelahan mental dan juga biologis atau cognitive and biological exhaustion. Untuk mempertahankan kondisi tubuh yang siaga, kita memerlukan energi yang besar dari sistem saraf otonom. Lalu dampak yang keempat adalah perubahan strategi pengambilan keputusan. Secara signifikan, kecemasan dapat mengubah cara kita menilai keuntungan dan kerugian. Orang yang cemas akan merasakan perubahan motivasi, di mana fokus mereka bukan lagi untuk mendapatkan keuntungan atau kemajuan secara maksimal, tetapi untuk mengurangi atau meminimalisir kerugian. Dan dampak yang kelima adalah dampak adaptif, yaitu kesiapan dan juga ketelitian. Dalam tingkat yang moderat atau seimbang, kecemasan mampu memicu peningkatan energi untuk membantu kita merasa lebih siap, sehingga kita dapat mempersiapkan diri lebih baik. Perlu untuk diingat bahwa meski anxiety adalah respon alami, ia juga bisa berkembang menjadi disorder jika kita tetap terjebak dalam siklus ketakutan akan ketidakpastian yang tidak berujung. Oleh karena itu, memahami cara mengelolanya adalah kunci agar. Selanjutnya adalah penanganan anxiety. Yang pertama yaitu melatih toleransi terhadap ketidakpastian atau tolerance of uncertainty. Ini adalah langkah paling mendasar. Kecemasan muncul karena kita ingin 100% kepastian, padahal hidup ini penuh dengan misteri. Penanganan ini bukan tentang mencari jawaban, tetapi melatih otak agar tetap tenang meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi. Cara penanganan ini dengan berlatih menerima rasa tidak nyaman saat menunggu sesuatu. Tujuannya agar kita tidak menganggap
ketidaktahuan sebagai ancaman kematian. Yang kedua ada memutus siklus penghindaran atau breaking the avoidance cycle. Saat kita cemas, lalu menghindar, kita merasa lega sesaat, tapi otak tidak pernah belajar bahwa situasi tersebut sebenarnya aman. Cara penanganan ini dengan menghadapi situasi yang mencemaskan secara perlahan. Yang ketiga itu adalah penyeimbangan fokus perhatian. Jadi, waktu kita lagi cemas, otak itu cenderung hanya memikirkan hal-hal negatif saja. Akhirnya pikiran kita kemana-mana dan membuat kita susah untuk fokus. Nah, supaya kita tidak terbawa pikiran negatif, kita bisa melatih fokus kita kembali ke kondisi sekarang. Misalnya dengan sadar dengerin suara di sekitar mungkin, melihat benda di ruangan, atau fokus ke nafas kita. Cara ini membantu pikiran kita berhenti untuk memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi dan membuat kita menjadi lebih tenang. Yang keempat itu tentang mengelola rasa khawatir. Biasanya kalau kita lagi cemas, yang kepikiran itu pasti gimana ya kalau nanti aku gagal, atau gimana ya kalau hal buruk nanti terjadi. Daripada memikirkan kemungkinan hal buruk, mending kita ubah cara pikir kita seperti apa ya yang bisa aku lakukan sekarang. Fokus ke hal kecil yang bisa dikerjai itu bisa membuat pikiran kita lebih terarah loh. Jadi kekhawatiran yang cuma muter-muter di kepala doang berubah menjadi tindakan yang lebih bermanfaat. Yang kelima itu berkaitan dengan kondisi tubuh. Waktu kita merasa cemas, tubuh biasanya ikut menegang, jantung berdebar-debar, dan nafas kita pun menjadi tidak teratur. Kalau tubuh kita tidak ditenangin duluan, pikiran pun susah untuk ditenangin. Maka dari itu, penting buat kita untuk menenangkan tubuh terlebih dahulu. Keenam ada biblioterapi, penanganan melalui literasi mandiri. Aku bakal rekomendasiin 3 buku sebagai sarana biblioterapi kamu. Yang pertama ada buku Filosofi Teres. Yang kedua ada buku Unwinding Anxiety. Dan yang ketiga ada buku Sadar Penuh Hadir Utuh.